Bersama kami dalam Ada Apa Berita, kita lanjutkan dialog. Saya ke Bu Siti Zuhro. Tadi katakan oleh Bung Isanuddin agar idealisme tetap dijaga, harus tetap dijaga oleh Jokowi gitu ya. Tapi kita saksikan sudah banyak yang mulai rontok, yang mulai dari kabinet ramping sudah mulai rontok. Nah ini akan ada lagi yang rontok ya, seperti tadi itu tidak boleh rangkap jabatan karena untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ini nih Bu. Iya, saya setuju sebenarnya lama tentang revolusi mental ya. Itu revolusi mindset itu penting sekali dan kita setuju dengan itu. Dan memimpin Indonesia itu memang butuh keberanian, butuh nyali gitu ya. Nyali yang utuh untuk menghadapi ya, karena sudah niatannya melamar menjadi presiden dan wakil presiden, ya ini resikonya. Menginfakkan nyawa, Mbak. Iya. Namanya menginfakkan nyawa. Jadi ingin mendedikasikan gitu ya, berkontribusi konkret. Kalau memang tujuannya untuk itu, ya tidak apa-apa kalau itu dilawan dan sebagainya, silahkan. Tapi dia sudah nawaitunya itu, terus pada prinsipnya itu. Saya melihat tidak sekedar ini pergantian suksesi dari SBY ke Jokowi, tidak sekedar itu. Tapi ada pekerjaan rumah yang berkaitan dengan mindset kita. Berdemokrasi kita ini kan tanpa moral. Bagaimana mengembalikan berdemokrasi dengan moral? Lalu berbirokrasi juga dengan moralitas juga. Baik. Ada penegakan hukum di situ. Dan bagaimana kalau terlalu banyak kompromi, baru mau melangkah sudah komprominya sudah luar biasa. Jadi menurut saya ini menunjukkan lalu declining tekad dari Pak yang Jokowi semula yang meyakinkan sekali ya. Jadi berkurang begitu ya dengan serangan-serangan ini. Iya. Tapi Pak Emrus, kalau kita lihat ini kan Jokowi ini sudah dikepung lah ibaratnya begitu ya oleh Koalisi Merah Putih. Kalau main skak gitu kan, kalau catur ini sudah dikelilingi begitu kan ya. Nah, menurut Anda masih ada jalan untuk lolos begitu menurut Anda untuk menyerang balik begitu? Saya pikir bukan menyerang balik oleh Joko Widodo. Justru saya melihat bagaimana Joko Widodo mengayomin semua kepentingan yang terjadi, baik kekuatan yang ada di KMP maupun kekuatan maupun kekuatan yang ada di PD Perjuangan. Karena harus kita tahu, kalau misalnya Joko Widodo bertahan dengan idealisme misalnya, kita harus tahu sejarahnya Joko Widodo. Kalau selalu saya mengatakan Joko Widodo ini di PD Perjuangan adalah anak kos, tanda kutip. Bukanlah kader partai yang tumbuh dari bawah. Dengan kata lain, pengaruh dia di PD Perjuangan relatif kecil dibanding Megawati. Kecuali kalau Megawati yang menjadi presiden, dia punya kekuatan gitu ya. Oleh karena itu saya pikir bahwa Joko Widodo tidak bisa lepas dari kompromis di dalam penentuan kabinet. Tentu sepanjang tidak melanggar etika dan moral. Saya kira tidak salahnya kita melakukan suatu kompromis, kalaupun kita tidak mau sebut sebagai transaksi, gitu ya. Tapi sepanjang tidak melanggar moral atau aturan atau undang-undang. Karena apa? Tekanan-tekanan dari KMP, kalau itu terus mereka solid, tapi kalau permanen tidak ada koalisi yang permanen, solid terus selama 5 tahun, ini menjadi tantangan bagi Jokowi untuk mengajukan program mereka di parlemen nanti. Oleh karena itu tidak pilihan bagi Jokowi, harus mendekati, menarik. Dan kemudian juga bahwa di PD Perjuangan juga dia harus ayomin lagi, karena di sana ada kekuatan yang ada, pasti setiap partai ada faksi-faksi. Jadi serangannya dari luar maupun dari internal sendiri yang harus diwaspadai. Jadi dia harus mengayomi itu semua sehingga bisa berjalan pemerintahan dia ke depan. Kalau dia egois, menunjukkan idealisme yang dia pegang semata-mata tanpa mengakomodir ini semua, saya pikir tidak akan jalan Jokowi. Baik, silakan yang mungkin ditambahkan oleh Bung Isanuddin. Konsepnya kooperatif namanya. Apa itu Pak? Di satu sisi Anda kooperatif, tapi di sisi lain Anda juga kompetitif. Namanya konsepnya kooperatif. Mana wilayah yang Anda bangun berdasarkan persaingan, mana wilayah yang Anda bangun berdasarkan kerjasama. Itu dimatrikulasi dan itu bisa dibangun sedemikian rupa. Saya ingin mengatakan begini, kalau Anda membuat kebijakan hanya dasarnya coba-coba, hanya berdasarkan emosi dan hanya dasarnya karena Anda ingin menguasai total dengan rujukan kepentingan, Anda nggak bakal menang. Karena di balik kekuasaan ada kekuasaan, di balik kekuasaan ada kekuasaan. Karena itu orang diajak untuk duduk bareng. Pada satu sisi Anda diajak untuk tadi kooperatif, kerjasama, tapi sisi lain yuk kita bersaing untuk kebaikan. Nah, seorang Joko Widodo dengan Yusuf Kala itu bisa sesungguhnya membangun cara berpikir seperti ini sepanjang Anda sudah membuat wilayah-wilayah, oke, ini wilayah competition, ini wilayah persaingan, ini wilayah kerjasama. Nah, mana wilayah kerjasama tadi yang saya bilang, sepanjang kejelasan visi misinya ke bawah sampai dengan strukturnya adalah wilayah kooperatif, gitu ya. Wilayah kooperatif, wilayah kerjasama, maka kompetisi orang dimunculkan. Di situ muncul istilah yang saya sebut, seberapa luas Anda menjaring,
Seberapa dalam Anda menentukan syarat-syarat, sehingga orang bilang, oh iya, bener ini. Berdaulat dalam politik, berbudaya dalam kepribadian, dan mau menunjukkan yang namanya berdikari dalam perekonomian. Sehingga yang namanya parlemen nggak bisa bikin apa-apa. Sepanjang Anda konsisten di situ. Itu loh, aplikasi dari cara berpikir idealisme ke dalam cara berpikir pragmatis. Nah, itu yang sesungguhnya, itu sederhana kok. Sekali lagi, ini hanya bisa dijalankan kalau Anda tidak menepuk dada bahwa Anda adalah the winner takes all. Baik. Hanya itu konsepnya. Baik. Ini kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog ini sudah di segmen terakhir tampaknya ya. Mungkin sekaligus closing segmen, silakan ini Bu Siti. Iya, bagaimanapun juga ini Pak Jokowi akan menempuh ya jalan panjang 5 tahun. Kalau Tuhan meridhoi tentunya. Apa yang akan dilakukan menurut saya memang perlu ada strategi taktik yang jitu untuk bagaimana mengelola kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen, dan sekaligus bagaimana dia manajerialnya, leadershipnya hadir di birokrasi gitu ya, sehingga juga hadir di koalisi. Dan kita mintakan sekaligus PDIP Perjuangan bermetamorfosis menjadi leading party dan partai penguasa. Baik. Sehingga dengan mereposisi seperti itu dan melakukan strategi taktik yang bagaimana memperlakukan lawan gitu ya, rival, tapi beraroma kawan, sahabat. Gitu. Nah ini itu yang dilakukan almarhum Pak Taufik Kemas, jangan salah. Oleh karena itu mengapa PDIP tapi bukankah malah Perjuangan justru unggul? menjadi pragmatis dan permisi ya, begitu banyak transaksi jika berlaku seperti itu ya. Ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi ya, penyeimbang dalam tanda petik, di situ Pak Taufik Kemas juga memperlakukan yang namanya setgap itu, ya itu tadi lawan tapi beraroma kawan gitu. Nah ini yang perlu, karena ini politisi kan, ini dunia real politik, realitas politik seperti itu. Jadi tanpa harus katakan meninggalkan apa yang menjadi tadi trisakti, revolusi mentalnya dan apa ya, nawacita gitu ya. Ya menurut saya tetap pada real itu. Baik. Tapi dengan satu strategi taktik yang baru ya, yang bisa menimbulkan istilahnya cooling down. Bagaimana lara-lara politik ini redam sedemikian rupa. Itu harusnya memang dari Pak Jokowi dan Bu Megawati. Iya, ini Pak, saya ke Pak Emrus, kalau tadi kan lawan beraroma lawan. Gitu. Tapi yang terjadi sekarang ini kalau Jokowi ini winner beraroma loser begitu jadinya. Karena kesannya pemenang begitu ya. Tapi Padahal kalah di parlemen gitu. kalah di parlemen ya, silakan ini Pak. Bagaimanapun Jokowi tidak bisa lepas dari menghadapi realitas politik. Kalau dia melangkah semata-mata idealisme, dia akan mendapat benturan yang sangat kuat gitu ya. Katakanlah benturan-benturan dari koalisi Merah Putih dengan nanti koalisi Merah Putih akan membuat mengatas pro kerakyatan kan begitu bisa saja itu. Karena definisi pro kerakyatan menjadi relatif. Iya, bisa begitu ya. saja ya, semua bisa saja dikonstruksi demikian rupa gitu ya. Oleh karena itu Joko Widodo ada yang saya sarankan 3 hal yang dilakukan untuk dia bisa eksis 5 tahun ke depan. Pertama adalah menurut catatan saya sudah tulis di dalam suatu artikel saya bahwa ada perubahan dari pola yang dibangun tanpa syarat menjadi politik rangkul gitu ya. Itu saya pikir dengan penjelasan itu sudah dilakukan dengan PD Perjuangan dengan P3, jangan sampai P3 ini nanti lepas lagi. Artinya memang Joko Widodo sudah mengatakan Baru memberikan jabatan itu. separuh yang dirangkul, separuhnya belum di artinya bisa berikutnya nanti dirangkul lagi. Itu artinya politik rangkul lah begitu ya. Yang kedua yang dilakukan adalah mengangkat menterinya yang militansi. Yang saya sebut definisi militansi adalah menteri-menteri yang sudah selesai dengan dirinya. Jangan menteri yang masih maruk gitu, selesai dengan dirinya, bahkan selesai dengan keluarganya. Artinya bahwa yang nyaris tidak ada sebenarnya, jangan-jangan. Betul, artinya bahwa saya kira ada saja kita yang bisa kita melihat orang-orang yang punya idealisme, yang tidak rakus akan kekayaan. Saya terus terang saya bisa punya contoh seperti itu. Tanpa saya menyebut nama, ketika saya dulu bimbingan untuk disertasi saya, ada pembimbing saya itu, promotor saya itu, bahwa tidak boleh membawa apapun. Bahkan kita ditegur kalau kita bawa kue. Padahal kita datang ke sana misalnya, mereka hidangkan makanan. Tahun berapa itu, Pak? Saya kira masih 5 tahun yang lalu. Oh, nah artinya bahwa kayaknya waktu kuliah dulu. Ya, artinya ada kok orang yang seperti ini. Silahkan saya pikir banyak di Republik ini. Karena perkembangan zaman itu punah juga nih. Sedikit. Nah oleh karena itulah bahwa mereka yang militansi ini yang diangkat. Supaya kenapa? Mereka bisa berhadapan dengan
koalisi merah putih kalau ada tantangan sedemikian rupa, tidak ada kelar. Yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Jokowi membentuk tim komunikasi politik yang handal. Mereka ini melakukan suatu pengolahan komunikasi kapan mereka menyampaikan pesan. Jangan harus Jokowi. Kalau Jokowi berhadapan dengan KMP habis nanti waktunya. Perlu ada Pak Emrus Yombing ini, pakar komunikasi politik ini ya, yang Yang lebih hebat mungkin di tim itu. Baik, silakan Imam Zainuddin. Iya, saya ingin mengemukakan sesuatu yang sesungguhnya dilupakan oleh banyak orang. Dunia ini dunia ini akan kiamat kalau keseimbangan berhenti. Jadi kalau Anda bicara ada siang, ada malam, dia dibangun di titik keseimbangan sehingga dia tetap bisa berputar. Siapa saja yang merusak keseimbangan itu, dia akan jadi korban. Kalau Anda sepenuhnya menggunakan konsep persaingan seperti konsep zero sum game negatif, gitu ya, Anda berpikir total Anda harus ambil gitu ya, maka Anda sedang merusak keseimbangan hidup. Dan itu akan pasti dihajar oleh hukum bahwa Anda sedang merusak. Dan Anda akan menikmati kerusakan itu, bukan orang lain, Anda sendiri yang merusak. Nah, karena itu, inilah kesempatan, sekali lagi, inilah kesempatan bagi seorang Joko Widodo, bagi seorang Yusuf Kala, membangun kembali sebuah keseimbangan kehidupan. Karena Anda pernah bilang, inilah perlawanan, kata Joko Widodo. Inilah keseimbangan atas kebudayaan. Itu kata-kata dia loh, saya bilang. Jadi inilah kesempatan dia untuk membuktikan bahwa memang di Indonesia, tumbuh berkembang sebuah keseimbangan antara mereka yang memang berpikir untuk kompetisi dan pada saat yang sama Anda berpikir untuk kerjasama. Dan itu diakui oleh budaya bangsa ini. Tapi sejak yang tampak lama. sekarang ini di parlemen hanya hasrat berkompetisi saja. Saya kira enggak. Hasrat berkuasa, Saya begitu kira kuat enggak. begitu No, ya. saya kira enggak. Kalau mereka sepenuhnya, saya bilang sama Anda, kalau seluruhnya koalisi merah putih seperti itu, maka mereka menabrak keseimbangan. Saya bilang aja Manda. Tapi tampaknya begitu Bang, Enggak. karena Tidak. tidak. Ketua komisi mau diambil loh. Tidak, saya bilang sama Anda, Nggak itu kan disisain. Nggak disisain loh Bang. wajar. Anda kan masih eksekutif. Kan Anda mau bangun check and balance. Berarti tidak ada keseimbangan dong di parlemen. No, bukan itu konsepnya. Konsepnya bukan kalau Anda memang checks and balance itu, konsep awalnya adalah keseimbangan. Anda mau membangun keseimbangan legislatif yang kuat, Anda di sini harus membangun eksekutif yang kuat. Pertanyaan besarnya, apa konsep eksekutif yang kuat? Kan belum kelihatan. Tapi saya tidak sependapat Anda mengatakan tadi kalau merusak keseimbangan mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Betul. Tidak, kita semua yang menanggung akibatnya pastinya. Iya. Ya, contohnya saat ini rupiah terpuruk rugi semua deh se-Indonesia. Kalau Anda bilang soal kita semua, itu kan dampak dari kebijakan tolol. Jangan lihat saya dong Bang, saya kalau ngomong tolol ya udah saya closing saja deh kalau gini. Jadi saya ingin mengatakan inilah momentum bagaimana Anda menunjukkan kenegarawanan. Anda menunjukkan bahwa pemimpin bisa membangun keseimbangan kehidupan dengan basis budaya bangsa ini. Baik. Gitu Tapi sedikit boleh saya tambahkan, Iya, iya. mengenai merosotnya rupiah tidak karena faktor dalam negeri, juga faktor internasional kok. Kebetulan di beberapa negara bagian juga negara-negara di dunia juga merosot. Jadi jangan di-blame bahwa situasi politik membuat Betul itu. dolar itu turun, tidak Termasuk juga. Cina bahkan melemah. Iya, betul. Oh begitu, baik. Terima kasih ini Pak Emrus, Bu Siti Zuhro, Bang Zainuddin Nursi, dan pemirsa Ada Apa Berita akan terus berlanjut dengan tema-tema lainnya ya hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih. Harus dengar